Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik mengenai bagaimana cara meningkatkan hubungan batin kita atau meningkatkan keeratan kita dengan anak kita. Hubungan batin kita dengan anak itu lambat laun bisa terkikis, bisa semakin menjauh, bahkan bisa hilang. Makanya semakin dewasa anak kita, misalkan dia sudah beranjak remaja, susah dengar masukan dari kita. Dia lebih suka keluar rumah, dia lebih suka berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan dengan kita, orang tuanya atau dengan keluarganya sendiri, malas dekat-dekat dengan ibunya. Nah, itu mungkin salah satu ciri bahwa kontak batin kita dengan anak kita itu sudah mulai menjauh. Nah, bagaimana cara mengeratkan? Nah, ini harus dibiasakan sejak anak kita kecil. Jadi masa 0 sampai 8 tahun ya, masa golden age ini benar-benar sangat penting untuk kita menanamkan apapun yang ingin kita tanamkan. Jadi 0 sampai 8 tahun ya, alam bawah sadarnya itu masih mudah kita masuki apapun. Mau kita memasukin hal-hal negatif ya bisa dengan mudah itu masuk dan sangat melekat di alam bawah sadarnya sampai dia dewasa. Atau kita mau memasukkan hal-hal yang positif, nah itu juga akan mudah masuknya di usia itu tadi. Jadi mari kita sama-sama menciptakan hubungan batin yang sangat kuat dengan anak kita, mumpung anak kita masih kecil, jadi usia 0 sampai 8 tahun. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan perbanyak memeluk anak kita. Kalau anak kita masih bayi, itu wajar ya selalu dipeluk, dicium ya, umur masih 1 tahun ke bawah ya, masih senang kita cium-cium, peluk-peluk gitu. Nah, ini yang kita bicarakan pada saat dia sudah mulai usia-usia 2 tahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 8 tahun, perbanyaklah memeluk dia. Minimal ya, kalau saya sarankan minimal sehari itu 4 kali kita memeluk anak kita, itu paling minimal. Atau kalau sudah orang tuanya terlalu sibuk, minimal adalah sehari dia peluk anaknya. Jadi waktu-waktu yang paling baik ya yang bisa kita berikan pelukan itu waktu-waktu kapan aja sih? Anak kita mau tidur, nah kita peluk dia. Jadi sebelum tidur kita bisa peluk dia, sayang-sayang dia sambil mungkin mau dibacakan dongeng. Nah itu lebih bagus lagi. Intinya sebelum dia tidur ya. Jadi masa-masa pada saat dia relax, nah itu benar-benar bagus untuk memasukkan hal-hal positif ke dalam alam bawah sadarnya. Kemudian pada saat anak kita baru bangun tidur, nah kita sambut dia dengan senyuman ceria, dengan pelukan. Nah itu kita peluk dia. Jadi sebelum tidur, kemudian baru bangun tidur, kemudian waktu-waktu mau berangkat sekolah kita peluk dia, kita kuatkan dia. Misalnya sayang, sambil kita tepuk-tepuk punggungnya, sambil kita beri dia sugesti, sayang, nurut sama Bu Guru, apapun yang Ibu Guru katakan itu didengarin, dipahami, apapun yang ingin kita katakan di situ tinggal kita sampaikan ya sambil dipeluk-peluk. Nah itu benar-benar meningkatkan bonding kita dengan anak kita. Pulang sekolah kita peluk dia lagi sambil kita tanya, anakku sudah pulang sekolah, hebat. Gimana tadi di sekolah? Ada temen yang usilin adik enggak? Atau adik tadi di sekolah makan apa? Atau adik tadi di sekolah gurunya ngomong apa aja? Nah itu kan kita bisa sambil memancing dia untuk bercerita apa aja yang dia lakukan di sekolahan. Kemudian waktu-waktu lain yang bisa kita berikan pelukan, misalnya ini orang tua bekerja, nah maka setiap orang tua mau pergi kerja bisa juga memeluk anaknya dulu gitu ya, atau pada saat orang tuanya pulang dari bekerja, nah peluk anaknya lagi ya. Memeluk itu hal yang benar-benar sangat murah ya, murah meriah, tapi efeknya luar biasa. Walaupun kita nggak bisa ngelihat secara mata gitu ya efeknya, tapi di dalam batin anak kita memberikan efek yang semakin kita sering memeluk anak kita itu membuat dia itu lebih percaya diri. Kemudian mentalnya itu lebih kuat, dia akan lebih dekat dengan kita. Kemudian waktu-waktu berikutnya yaitu pada saat anak kita marah. Nah pada saat anak kita ngambek gitu ya, peluk dia, peluk. Tapi kalau misalkan dia nggak mau dipeluk ya udah nggak usah dipaksa. Dia sambil nangis gitu meronta-ronta terus kita paksa untuk memeluk dia, ya jangan juga ya. Memeluk itu jangan dengan dipaksa, biarkan itu mengalir begitu saja, pelukan-pelukan yang memang alami. Kemudian ini yang paling wajib pada saat anak kita sedih. Ya, sedih itu tidak hanya dalam bentuk anak kita nangis, tidak. Jadi sedih pada saat misalkan dia sambil tunduk gitu, kita kan tahu ya ekspresi dia lagi sedih gitu, misalnya tunduk, misalnya lagi dia nggak berhasil masang mainannya gitu ya, sedih gitu ya, kita peluk dia. Jadi momen-momen pada saat dia sedih, nah itu penting sekali kita peluk dia.
Kemudian waktu-waktu berikutnya bisa kita berikan pelukan pada saat anak kita melakukan momen-momen istimewanya, kenaikan kelas atau pada saat anak kita juara lomba. Nah itu kita peluk, kita ucapkan selamat. Pokoknya apapun peristiwa-peristiwa penting dan berharga di dalam hidupnya, maka kita hadir di situ untuk memberikan dia pelukan, memberikan dia support, menunjukkan wajah-wajah kita bangga dengan dia. Hari lahirnya dia, ya itu juga bisa. Ya intinya peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen istimewa dalam hidupnya, berikan dia pelukan. Selanjutnya, pada saat anak kita melakukan kebaikan, misalkan anak kita habis bantu kita nyapu, habis menyimpan mainannya, nah peluk dia. Ya selain perbanyak pelukan tadi ya di waktu-waktu yang sudah banyak saya sampaikan. Selanjutnya yaitu dengan sering-sering menghipnosis anak kita dengan kata-kata positif. Nah, kata-kata ini yaitu sayang, mama sayang loh sama Pio. Anak saya kan namanya Pio ya. Jadi ungkapkan rasa cinta kita ke anak kita dengan kata-kata. Karena ini efeknya luar biasa ya. Kita punya target untuk memasukkan ke alam bawah sadar anak kita bahwa kita benar-benar sangat mencintai dia. Ya sebut namanya, mama sayang banget sama Pio, mama tuh cinta banget sama Pio. Pio itu segala-galanya buat mama. Pio tuh penting banget buat mama. Mama kangen banget sama Pio ya. Ya kata-kata yang seperti itu ya, kata-kata manis yang memang benar-benar efeknya luar biasa untuk menembus alam bawah sadarnya, untuk menguatkan bonding kita ke anak kita. Ya, intinya ya usahakan kalimat-kalimat tadi itu selalu kita sering ucapkan. Setiap hari kita ucapkan rasa sayang kita, karena alam bawah sadar itu menangkap kata-kata, bukan menangkap perilaku. Ada yang mengatakan ya cinta itu nggak perlu dikatakan, tapi dilakukan. Oke, itu mungkin bentuk wujud cinta yang lain. Tapi kalau di alam bawah sadar, kita membutuhkan kalimat, kita membutuhkan kata-kata untuk bisa menembus alam bawah sadar itu. Nah, target kita ini kan alam bawah sadar anak kita ini sudah tertanam kuat bahwa kita sayang sama dia. Nah, itu harus dengan bentuk kata-kata. Kenapa penting sekali untuk menembus alam bawah sadarnya? Karena segala sesuatu yang masuk ke alam bawah sadarnya akan melekat sampai kapanpun, sampai dia dewasa. Pada saat kata-kata ini sudah berhasil masuk di alam bawah sadarnya, 0 sampai 8 tahun ya, ini masih sangat efektif untuk menembus ke alam bawah sadarnya. Sugesti bahwa orang tuanya sangat sayang sama dia, ketika kita tidak sengaja menyakiti hatinya, mungkin pada saat dia besar gitu, misalkan menolak apapun yang membuat dia jadi sakit hati, dia jadi walaupun sakit hati tapi dia tidak akan benar-benar kecewa dengan kita, karena alam bawah sadarnya tadi sudah tersugesti bahwa kita sangat-sangat mencintai dia. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengeratkan batin kita yaitu sering-seringlah meminta maaf pada anak kita. Nah ini yang kadang orang tua lupa. Biasanya yang orang tua yang menganggap yang salah itu selalu anaknya. No, bahkan orang tua itu juga banyak melakukan kesalahan. Semakin kita sering meminta maaf pada anak kita, itu akan membuat dia lebih nerima kita ya. Suara kita tuh tidak dia blokir. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sering dikecewakan, sering dimarahin, sering dibentak. Nah, otomatis alam bawah sadar anak yang sering dimarahin itu dia otomatis akan memblokir suara ibunya. Misalkan ibunya yang suka marahi dia. Untuk menghilangkan pemblokiran di alam bawah sadar tadi yaitu dengan itu, perbanyak meminta maaf ya. Ya mungkin itu aja ya, 3 hal yang bisa kita pupuk sejak dini untuk meningkatkan hubungan batin kita dengan anak kita. Terima kasih, sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.